namanya orang mati itu mau diiris, mau diapain itu nggak Itu ngaruh. Mm. yang ditanyakan itu bagaimana cara mematikan, bukan yang dibilang sudah mati Lah gitu. iya, kan kalau orang sudah mati, otomatis kan sudah tidak terpengaruh oleh sanjungan dan hinaan kan? Ya contohnya mayat itu. Iya bener, wawasan sampean bener. Cuman kan cara itu kan wujud dari kematian, wujud dari Kan kematian. tadi Ini yang sudah ditanyakan dijawab kan? cara mematikan itu loh, caranya itu tanya lagi caranya itu. Lah iya, Caranya kan sudah agar bisa dibahas. mati, ya kan? Kalau nggak jadi Mahdi Caranya, dulu kan gitu katanya Kang Urip tadi kan? caranya agar kita bisa mati, sanggup nggak, rela nggak kita menyerahkan semua ini, bahwa semua ini hanya Allah. Hanya itu saja. Dari Nah, kesanggupan diri kita sendiri, ya kan? Begitu, Kang. betul. Caranya yaitu matikan akumu jadi gantikan akunya Allah itu. Jangan Cara balik diakui. saja. Yang dulu kita yang jadi Tuhan, sekarang Allah yang jadi. Tinggal itu aja intinya. Karomah tertinggi pada diri manusia mungkin istiqomah. Nah, betul, belajar taat. Itu utlubul istiqomah wala tatlubul karomah itu pesannya Nah, Syekh Ibnu Athaillah itu ya. 1000 karomah tidak ada faedahnya ketimbang dengan istiqomah, ya kan? Benar, benar, Istiqomah benar. dengan siapa? Istiqomah dengan uripe Allah. Makanya dulu waktu kita belajar, ojo obah dhisik lek durung Allah sing obahno, iya kan Kak Mas? Nggih, leres, leres, Nah, leres. ketika kita mau ngambil kopi, bener kok dhisik. Warti. Selamat pagi. Nggih, nggih, monggo, monggo. Ya, teorinya memang mudah, tapi bagaimana kita menjada-wajada bersungguh-sungguh untuk melami atau untuk melaksanakan teori itu sendiri. Masing-masing ya ada pada diri manusianya. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu binafsihi. Allah memerankan masing-masing manusianya dan sama, beda-beda, ya kan? Nggih, leres, leres. Tapi meskipun beda-beda, ya tetap di dalam Allah. Itu yang harus kita sadari. Kang Sowung, Kang yang lainnya, ya sama. Bersama-sama tajalinya Allah. Ya kan? Itu yang harus kita sadari. Sama-sama tajalinya Allah. Kalau Allah sudah bertajali kepada alam semesta ini, apalagi yang disusahkan. Ya kan Kang Mas? Apalagi yang dipasti. Ya, jadi seperti itu ya caranya ya. Matikan akumu jadi akunya Allah gitu. Miss Arianti, welcome. Jadi ya jangan risau lah. Nanti datang sendiri, ketika sudah datang syakaratul maut. Oke, monggo Miss, naik Miss. Apa masih ke band Miss? Kula nuwun, monggo. Jadi memang Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya yang bernyawa pasti terkena kematian. Apa maknanya? Wong bernyawa kok mati? Ya manusia-manusia yang merasa hidup inilah yang dikatakan mati di sisi Allah. Kenapa? Karena yang menjadi Tuhan di dalam dada manusia masih manusianya. Ya inilah kematian. Setelah manusianya mati, ya dikubur. Dikubur di mana? Ya dikubur di badan yang dari tanah ini. Kemudian setelah dikubur, apa yang dikubur? Hati, jiwa, nyawa, roh yang masih diaku-aku milik manusia ini dikubur. Ketika belum ada imannya, ya disiksa-siksa terus. Dengan apa? Dengan apa-apa yang dicinta-cintainya di dalam hatinya yang selain Allah. Ya enggak, Mas? Nggih, leres. Ya itulah siksa kubur, itu nyata, hak, bukan yang di luar itu. Yang di luar itu sebenarnya tidak ada. Bayang-bayang biskop saja. Yang dikatakan mayat dimakan oleh cacing tanah sampai digerogoti. Apa maknanya? Kita selama ini sholat, kita makan-makan sendiri. Kita ibadah, kita makan-makan sendiri. Apa itu bukan cacing tanah? Kita
bisa tangannya diputus-putus sendiri, lidahnya digunting sendiri, kakinya digunting sendiri. Kita sholat, kita ibadah, kita berbuat baik, tapi kita akui kita yang berbuat apa itu tidak gunting-gunting awake dhewe. Nggih. Itulah. Jadi semuanya penuh dengan lambang kiasan yang indah. Sedanten nggih niki kula tasik ada kepentingan tak mudhun riyin nggih. Matur suwun sudah Terima kasih, dinaikin. Monggo, Nggih monggo, semuanya ndherekaken. nggih. Pak nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Kang Mas, wejang-wejanganipun gantian kula sing midhangetake. Monggo ki ndherekaken nggih. Niku wonten pitakonan ki. Nggih. Napa Kang? Yang di bawah itu, iya teorinya mudah, tapi tanpa riyadhah dan mursyid kan ya nggak bisa. Ngoten niku pripun tegese iki. Betul sekali. Memang kita ndak bisa belajar sendiri. Kalau kita belajar sendiri, akhirnya kita merasa paham sendiri. Ya itulah akhirnya kita disesatkan oleh setan. Akhirnya katanya setan begini, lele lek urip iki ya Allah, ya berarti kue Allah. Bebas kue nglakoni apa wae. Nah, itulah karena kesalahpahamannya, karena belajar sendiri. Ya harus cari guru yang bisa melepaskan dirinya dari belenggu dirinya. Ya harus belajar dengan guru-guru yang membimbing manusianya ketemu dengan Tuhannya. Begitu Kang Mas. Kalau kita belajar sendiri, pasti kita akan tetap terbelenggu dengan keakuan diri kita, merasa paham. Akhirnya kalau sudah paham, melihat orang seolah-olah orang itu tidak paham, lah itulah akhirnya kesasarnya di situ. Timbul prasangka nggih. Nah begitu, karena belajar sendiri. Contoh kita waktu SD, SMP, SMA, kuliah enggan masuk sekolah formal karena takut bayar mahal. Akhirnya aku belajar DW, beli bukunya sendiri, sampai kuliah beli bukunya sendiri. Akhirnya ya tidak dapat ijazahnya kan? Tidak dapat ijazahnya. Begitu. Ya harus berguru, carilah guru. Jangan sombong ketika kita merasa sudah paham. Ya itulah yang dimaksud, akhirnya salah jalannya, salah pemahamannya. Dikira orang makrifat itu sabar, tidak bisa marah. Kepahaman hawa nafsu. Nggih, leres. Dikira sabar dan marah itu milik manusia. Sabar dan marah ya milik Allah. Tidak ada yang milik manusia. Yuk, mungkin silakan. yang dipahami sebagian kebanyakan nggih ngapunten. Ya. Artinya sharing mawon. Itu terkait guru mursyid itu mungkin beliau mikirnya harus nyenuk tengarepe guru terus kan ngoten nggih. Kudu buka kitab terus sak teruse nanti baru akan ketemu. Tapi ngapunten niki berbagi mawon nggih. Artinya saya dulu pernah waktu mau merantau nggih, jenenge wong nom. Ngoten. Itu jiwa muda, saya dulu darah muda. Nggih, jiwa muda. Nah, pada saat saya mau merantau itu saya berpamitan sama Yai. Saya berpamitan seperti ini, mungkin nanti bisa dijadikan pelajaran juga untuk semuanya. Yai ngapunten, saya tiap malam Selasa dan Sabtu niki pun boten saged tumut ngaos teng mriki. Tidak bisa ikut ngaji di sini loh. Ada apa Kang? Kan Pak Yai ngoten. Nggih ngapunten niki ajenge merantau. Oh tak dongakne muga-muga lancar. Apa sing dadi kekarepan sampeyan dijabah karo Gusti Pak Yai sanjang ngoten. Cuman pesenku ngene Kang. Apa sing kok rungokne, sing kok weruhi, sing kok rasakne kenek digawe ngaji. Ngaji ora kudu ning ngarepku. Engko sampean iso ngeji sithik mboko sithik insyaallah sampean kok akan ngerti. Dari situ akhirnya ngapunten. Saya mencoba belajar apa yang saya lihat, apa yang saya dengar itu juga suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Alam semesta niki
luar biasa, kita bisa belajar satu persatu. Kados ngeten iki artinya saya mendengar, saya melihat panjenengan, saya mendengar dari apa uraian demi uraian, bisa dijadikan juga guru yang luar biasa. Pada saat kita bisa mengolah, merasakan, memahami kabeh apa to sumbere teko ngendi kan ngoten nggih. Kabeh nggih Gusti Allah, wujude Gusti Allah, perwujudannya yang di dunia ini nggih ngeten iki. Niku pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Ngapunten nih saderenge, monggo yang lain.